Ya, baik, selamat pagi, teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang konsep asuhan keperawatan pada nyeri. Jadi, untuk konsep asuhan keperawatan pada nyeri ini, nanti kita akan berfokus kepada masalah pada sistem intergumen dan sistem persarafan. Baik, teman-teman, sekarang kalau kita bicara soal eh, penanganan nyeri dalam konteks asuhan keperawatan itu memang sangat penting untuk mengatasi rasa nyeri atau rasa sakit yang dialami. Nah, kita sebagai perawat itu punya tugas adalah harus memberikan asuhan keperawatan yang akurat dan sistematis, ya, supaya luaran yang kita hasilkan terkait dengan masalah keperawatan ini itu bisa optimal bagi pasien atau klien kita. Nah, dalam asuhan keperawatan kita sebagai perawat itu punya banyak macam cara untuk atasi nyeri. Biasanya dengan kolaborasi pemberian analgesik atau terapi farmakologi, terus kemudian cara non farmakologi. Itu biasanya dengan kalau dalam beberapa jurnal itu dia mengatakan bahwa kita bisa menggunakan terapi murotal dan asmaul husna dalam beberapa, ini contohnya saja, dalam beberapa jurnal. Nah, selain itu juga kalau yang tanpa obat seperti yang tadi sudah dicontohkan adalah murotal dan asmaul husna. Selain itu juga ada bisa menggunakan terapi relaksasi nafas dalam, ada distraksi, ya, ada aromaterapi dan teknik rangsangan dan pijatan. Nah, terkadang itu kita sebagai perawat itu salah untuk menentukan terapi non farmakologi. Contohnya seperti teknik relaksasi nafas dalam. Ya, kalau teknik relaksasi nafas dalam ini tugasnya adalah untuk membuat supaya nyeri itu makin berkurang, ya. Namun terkadang ada beberapa penelitian itu dia memfokuskan kepada pasien yang mengalami asma. Sebenarnya itu tidak tepat, ya, karena memang nafas dalam itu tugasnya untuk mengatasi nyeri. Nah, kalau untuk terapi yang hampir mirip dengan uh, teknik relaksasi nafas dalam namun difokuskan kepada pasien asma itu namanya uh, lips breathing, ya, lips breathing. Nah, jadi itu hampir sama. Nah, makanya kita sebagai perawat itu memang harus betul-betul untuk bisa menempatkan, mengetahui apa sih intervensi yang akan kita terapkan untuk klien kita. Makanya evidence based nursing atau asuhan keperawatan berbasis bukti itu memang hal yang paling penting. Jadi ketika Anda ingin melakukan sebuah intervensi kepada si klien, usahakan untuk membaca referensinya dulu sebelum nanti kita meng, uh, menerapkannya kepada klien kita, ya. Baik teman-teman, sekarang kalau kita bicara soal konsep dasar nyeri, kita harus tahu bahwa nyeri itu adalah suatu perasaan yang tidak nyaman, ya. Tidak nyaman terkait dengan organ yang diinterpretasikan di dalam otak kita sebagai sesuatu yang tidak nyaman atau sakit. Biasanya itu bersifat ringan atau berat. Nah, teman-teman, banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya nyeri. Biasanya sih usia, kondisi fisiologis, terus kondisi pada saat kita melakukan pengukuran. Nah, nyeri ini biasanya bersifat subjektif, artinya berbeda antara subjek satu dengan subjek lainnya, berbeda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, ini adalah sebuah persepsi, ya, sebuah persepsi atau
sebuah pemikiran terkait dengan apa yang dirasakan. Jadi, Anda tidak bisa memaksakan interpretasi Anda terhadap nyeri dengan si kliennya yang memang menderita nyeri itu. Karena memang nyeri ini dia bersifat subjektif. Nah, teman-teman, terkadang ini karena bersifat subjektif ya, artinya berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Oleh sebab itu, terkadang ada celah di mana si klien itu dia bisa overlapping, artinya bahwa nyerinya biasa saja, tapi karena dia membutuhkan pertolongan dengan cepat atau selalu dilayani, itu biasanya mereka akan membuat nyeri yang biasa saja itu menjadi ekspresi yang luar biasa gitu. Nah, tapi juga tergantung, ada yang dinamakan dengan ambang batas nyeri. Jadi ambang batas nyeri antara individu satu dengan individu lainnya itu berbeda. Nah, jadi terkadang ada yang orang yang memang kalau dilihat penyakitnya berat sekali, ya, contoh seperti luka potong gitu. Menurut orang lain nyerinya itu harusnya berat sekali, tapi menurut orang yang ini itu biasa saja. Nah, ini tergantung dari macam-macam faktor. Bisa dari dia punya pengalaman sebelumnya dengan ambang batas nyeri, atau kalau mau dilihat ada semangat dari dalam dirinya yang memang bisa menguatkan. Saya kasih contoh para tentara itu. Mereka tuh karena sudah terbiasa dengan nyeri, akhirnya nyeri luka tembak itu menurut mereka biasa saja gitu. Karena memang ada doktrin yang sudah dipatenkan di dalam otak mereka bahwa nyeri itu bukan sesuatu yang luar biasa. Seperti mereka biasanya pakai sepatu bot yang berat, terus kemudian berhari-hari tidak pernah buka sepatu, ketika sudah dibuka luka yang sangat banyak di dalam kakinya gitu ya. Mereka merasa biasa saja karena memang otaknya atau persepsinya itu sudah didoktrin, sudah diajarkan untuk nyeri itu bukan sesuatu yang berat. Nyeri itu biasa saja. Itulah yang biasanya diterapkan oleh patriot-patriot, atau kalau Anda lihat di film-film itu biasanya pendekar-pendekar itu tidak akan pernah merasakan nyeri gitu, teman-teman. Nah, itu adalah hal yang sangat menarik di dalam nyeri. Nah, ketika Anda mengkaji pun Anda harus bisa jeli ya, harus bisa jeli ketika Anda ingin mengetahui tentang nyeri tersebut ya, data pasti tentang nyeri tersebut. Nah, untuk mendapatkan data pasti tentang nyeri tersebut ada yang dinamakan dengan skala nyeri, teman-teman. Jadi skala nyeri itu adalah alat ukur atau metode yang biasanya digunakan untuk menilai nyeri seseorang gitu. Nah, biasanya yang kita gunakan di sini adalah NRS atau Numeric Rating Scale, kemudian Visual Analog Scale, Verbal Rating Scale, dan Face Pain Scale gitu. Jadi awalnya tuh hanya yang diketahui adalah Numeric Rating Scale dan Visual Analog Scale. Namun ketika perkembangan kesehatan itu ada dari waktu ke waktu, muncullah Verbal Rating Scale dan Face Pain Scale yang memang dasarnya adalah, kalau Verbal Rating Scale itu kepada Numeric Rating Scale, dan Face Pain Scale itu biasanya modifikasi dari Visual Analog Scale. Namun ketika kita berbicara tentang pengkajian nyeri ini, pengembangan instrumen yang lebih spesifik tentang nyeri itu biasanya sudah ada. Saya kasih contoh, sudah ada instrumen yang khusus untuk menilai nyeri pada pasien operasi. Kemudian sudah ada instrumen yang khusus untuk menilai
visual atau face paint yang khusus untuk anak-anak ya, teman-teman. Ini lebih spesifik supaya kita bisa mengetahui nyeri itu dengan pasti itu, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita bicara soal fisiologis nyeri, jadi teman-teman yang fisiologis nyeri itu adalah suatu rangkaian proses yang disebut dengan nociceptive ya, atau nociception. Nah, yang biasanya menginterpretasi nyeri itu yang disebut dengan neurotransmitter ya. Ini neuron, yang gambar di samping ini adalah neuron. Neuron itu tugasnya adalah mentransmisikan ya, dari akson ke akson melewati neurotransmitter gitu. Persepsi apapun. Jadi biasanya nyeri itu ini adalah persepsi dari indera perasa, yaitu yang ada di kulit. Nah, jadi kulit ini sebagai indera, dia akan mentransmisikan kepada organ-organ sampai di otak supaya mempersepsikan bahwa ini nyeri atau ketidaknyamanan. Nah, teman-teman juga harus mengetahui bahwa ada perbedaan antara nyeri dan ketidaknyamanan. Kalau nyeri itu adalah perasaan sakit, sedangkan ketidaknyamanan itu adalah perasaan tidak sesuai dengan yang semestinya. Ya, silakan Anda lihat pengertiannya itu di SDKI, karena SDKI sendiri pun mengangkat diagnosa ada beda antara ketidaknyamanan dengan nyeri akut maupun nyeri kronis. Nah, 4 komponen yang biasanya dalam fisiologis nyeri itu terbagi atas resepsi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Jadi biasanya resepsi itu nyeri itu dia melibatkan deteksi stimulus cedera. Jadi ketika ada ruda paksa dari luar yang bisa menyebabkan terjadinya cedera pada organ, ini biasanya disebut dengan resepsi dan ditangkap oleh reseptor-reseptor yang ada di kulit ya, maupun reseptor-reseptor yang ada di organ. Selanjutnya reseptor itu dia akan mengirimkan ya informasi bahwa ini ada nyeri, ada sakit. Itu yang disebut dengan transmisi ya. Biasanya kirim ke sistem saraf pusat itu melalui pembuluh darah ataupun serabut-serabut saraf yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya ada disebut dengan modulasi. Modulasi itu proses pengaturan atau pengendalian informasi ya. Dia terdapat di sistem saraf pusat yang ada di otak. Jadi biasanya teman-teman harus mengetahui perbedaan antara otak dan medula spinalis. Jadi kalau medula spinalis itu tugasnya adalah menginterpretasikan atau merupakan pusat saraf di perifer. Jadi nyeri ini dia akan diterima oleh reseptor yang ada di seluruh permukaan tubuh, kemudian ditransmisikan melalui serabut saraf. Dia masuk dulu di medula spinalis, nanti dari medula spinalis yang ada di tulang belakang itu nanti akan ditranspor ke otak, gitu ya teman-teman. Nah, ketika sampai di otak itu tidak semua nyeri itu diinterpretasikan sebagai nyeri hebat. Makanya diatur, dikendalikan, karena tubuh itu mempunyai sistem imun yang sebenarnya bukan hanya untuk penyakit karena parasit, virus, dan bakteri, namun juga termasuk dengan nyeri. Jadi di dalam otak itu nanti akan dimodulasi ya, atau diatur supaya mana nyeri yang bisa diatasi atau menginterpretasikan mana nyeri yang hebat yang tidak bisa dikendalikan maupun nyeri yang bisa dikendalikan. Nah, di situ baru ada sistem-sistem informasi yang nanti akan
atur di dalam otak, teman-teman. Nah, ketika ada uh, nyeri yang hebat maupun nyeri yang biasa saja atau bahkan sedang, itu biasanya sudah ditangani atau belum ditangani, nanti akan menimbulkan persepsi. Persepsi itu ada di otak. Nah, itu nanti dia akan ada dua hal yang nanti akan dilakukan. Yang pertama adalah disimpan sebagai memori bahwa dia punya pengalaman pernah terkena nyeri tersebut, dan selanjutnya adalah sebagai dia akan sebagai dasar untuk melakukan intervensi, karena tubuh itu ada yang disebut dengan self healing. Jadi tubuh itu mampu untuk mengobati dirinya sendiri, ya. Nah, apa fungsinya memori tadi? Memori tadi itu yang nanti dia akan membentuk yang disebut dengan ambang batas nyeri. Jadi ketika timbul lagi nyeri yang serupa, ambang batasnya itu sudah makin lebih tinggi. Artinya bahwa pengalaman itu menjadi guru. Ketika satu kali terantuk, kedua kali terantuk di tempat yang sama atau dengan bentuk yang sama, maka sudah terbentuk pengalaman sehingga ini biasa saja, saya pernah kok mengalami nyeri seperti ini. Nah, itu yang biasanya terjadi di dalam tubuh kita, ya. Nah, teman-teman ingat bahwa nyeri itu bisa berasal dari dalam ataupun dari luar sistem saraf, ya. Nah, kalau nyeri yang berasal dari luar sistem saraf itu dia disebut dengan nosiceptif, ya. Nah, bagaimana nyeri pada gangguan persarafan? Ini kita sudah mulai fokus kepada apa yang kita pelajari hari ini. Nah, nyeri pada gangguan persarafan itu biasanya disebabkan oleh cedera, bisa disebabkan oleh penyakit autoimun, infeksi, dan lainnya, ya teman-teman. Katakanlah disebabkan oleh cedera, ya. Disebabkan oleh cedera ini biasanya terkait dengan robeknya integumen, kemudian disebabkan oleh patah tulang dan sebagainya. Ini karena cedera. Jadi cedera itu karena ruda paksa dari luar yang memang merusak jaringan atau organ tubuh. Nah, selanjutnya terkait dengan penyakit autoimun. Nah, biasanya saya kasih contoh adalah penyakit SLE atau lupus gitu, teman-teman. Nah, kalau bicara soal SLE atau lupus itu biasanya imunnya karena sudah terlalu tinggi sekali, sudah banyak sekali, tentaranya sudah banyak sekali, biasanya dia akan menyerang dirinya sendiri. Katakanlah lupus gitu. Lupus tuh karena memang infeksinya atau imunnya sudah terlampau banyak dan tidak bisa dikendalikan. Biasanya tuh akan menyebabkan manifestasi klinis lain atau komplikasi lain seperti fraktur. Itu tulangnya mudah keropos dan akhirnya patah. Nah, itu akan menyebabkan cedera tadi. Kemudian kalau infeksi, kasih contoh adalah infeksi pada selaput otak atau namanya meningitis gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan karena infeksi terlalu banyak, kemudian tubuh akan mengeluarkan tentara, ya, imun gitu dalam bentuk leukosit dan limfosit. Nah, leukosit dan limfosit itu dia akan hidup jika plasma atau cairan tubuh itu ada. Nah, katakanlah ketika terjadi meningitis, itu akan terjadi pengeluaran atau produksi cairan plasma atau cairan otak yang jumlahnya banyak. Nah, itu akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Jadi cairan dari dalam itu dia akan menekan kranium atau tengkorak kita, dan tengkorak kita itu akan menekan kulit, menekan otot, ya. Oleh sebab itu akan menyebabkan pantulan balik, ya. Pantulan balik penekanan ke dalam yaitu di otak. Nah, itu akan menyebabkan sakit kepala, nyeri hebat pada kepala, teman-teman. Selanjutnya adalah
apa gejala yang bisa muncul pada sistem saraf pusat ya selain nyeri itu. Nah, selain nyeri itu biasanya teman-teman itu pasien kita tuh akan mengalami kesemutan atau mati rasa, kemudian hilang keseimbangan dan jatuh karena memang kelemahan otot. Selanjutnya adalah gangguan ingatan atau amnesia, gangguan suasana hati, gangguan fungsi pada panca indera. Ya, ini yang meningitis yang tadi saya sebutkan, kemudian ada stroke dan neuropati perifer. Nah, kalau teman-teman lihat dari gejala-gejala ini biasanya ini ada nyeri dan ada ketidaknyamanan. Kayak contoh seperti kesemutan atau mati rasa, ini tidak terasa nyeri karena sudah rasa atau nyerinya itu sudah tidak ada. Namun ini menyebabkan ketidaknyamanan karena mungkin di kaki kanannya masih bisa merasakan namun kaki kiri tidak. Ini biasanya terjadi pada pasien yang neuropati perifer akibat diabetes mellitus ya. Nah, kalau untuk hilang keseimbangan juga bisa kepada hilang keseimbangan, bisa kepada ketidaknyamanan dan gangguan ingatan dan sebagainya. Jadi harus bisa membedakan mana nyeri, mana ketidaknyamanan. Selanjutnya teman-teman, kalau kita bicara soal nyeri pada gangguan integumen, ini termasuk nyeri tulang dan nyeri saraf karena memang di dalam integumen sendiri ada sistem saraf di sana. Nah, kalau contoh nih, ini kasus nih, nyeri pada tulang ya, kemudian muncul pada olahraga dan beristirahat, sedangkan nyeri saraf itu dia terjadi karena mungkin peradangan ya, sehingga rasanya itu seperti tertusuk-tusuk atau terbakar ya. Nah, selanjutnya teman-teman, nyeri yang dialami pada sistem integumen itu biasanya nyeri akut, nyeri kronis, nyeri somatis, ya, nyeri neuropati atau nyeri saraf dan nyeri visceral. Nah, kalau nyeri akut itu rasa sakit yang tidak berlangsung lama, berada pada satu tempat dan mungkin disebabkan oleh cedera. Kalau menurut SDKI biasanya kurang dari 3 bulan. Nah, kalau nyeri kronis itu rasa sakit yang berlangsung bisa lebih dari 6 bulan yang disebabkan oleh penyakit atau cedera. Nah, sedangkan nyeri somatis itu nyeri yang terjadi di satu tempat ya, disebabkan oleh cedera atau penyakit. Nah, kalau nyeri neuropati ya, ini rasa sakit yang disebabkan oleh kerusakan sistem saraf perifer atau saraf tepi ya. Biasanya ini pada pasien diabetes tadi yang saya katakan. Nah, selanjutnya adalah nyeri visceral. Jadi rasa sakit yang terjadi dalam tubuh yang mungkin disebabkan oleh masalah organ dalam tubuh. Ini ada satu contoh yang memang sering terjadi di rumah sakit dan biasanya fatal. Jadi kasus adalah infark miokard akut atau angina pectoris atau nyeri dada. Biasanya nih kan terjadi itu di jantung, di organ bagian dalam. Biasanya pasien itu datang ke rumah sakit itu biasanya dia mengeluh adalah nyeri ulu hati karena memang fundus lambung atau bagian atas lambung itu nyerinya sama, regionnya sama atau berdekatan dengan jantung ya. Jadi biasanya terjadi salah diagnosa. Nah, sekarang ketika terjadi hal kasus seperti ini, orang datang mengeluh nyeri ulu hati, tahu-tahu pergi mau suntik ondansetron atau ranitidin, balik pasiennya sudah meninggal. Itu biasanya dirubahlah protap. Protap di rumah sakit adalah setiap pasien datang dengan nyeri ulu hati wajib untuk dilaksanakan EKG, pemeriksaan EKG. Karena memang ada yang memang murni datang dengan nyeri ulu hati, ada yang datang bilangnya nyeri ulu hati namun ini adalah angina pectoris atau mengarah kepada infark miokard akut. Nah, ini yang harus teman-teman
pahami. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari nyeri visceral yang memang kita sebagai perawat itu harus hati-hati. Nah, sekarang terkait dengan perawatan luka dan penanganan nyeri, teman-teman, penanganan nyeri pada gangguan sistem integumen itu adalah pemberian obat analgesik atau terapi farmakologi. Biasanya yang diberikan itu adalah paracetamol, itu yang dosis yang paling rendah, kemudian ibuprofen sudah setengahnya untuk mengurangi rasa sakit. Nanti kalau seandainya sudah nyeri sekali, biasanya akan diberikan asam mefenamat, kemudian naik tramadol, kemudian naiknya lagi adalah opium. Nah, dari bawah itu biasanya obat golongan rendah, naik setengah, yang memang fokus masih kepada nyeri. Nah, kalau seandainya tramadol dan opium, itu biasanya sudah dengan sedatif atau ada golongan obat tidur di dalam. Ya, tapi efek sampingnya adalah ketagihan, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita sebagai perawat itu bisa memberikan teknik relaksasi nafas dalam, ya. Tugasnya apa? Supaya tingkatkan fungsi paru-paru, kemudian pelihara pertukaran gas, ya, efisiensi batuk, kurangi stres fisik dan emosional, kemudian turunkan kecemasan dan mengurangi nyeri. Karena memang nyeri ini dia akan semakin diperparah itu ketika konsumsi oksigennya itu makin rendah. Terus kemudian ada stresnya, ada cemasnya karena takut mati. Selanjutnya adalah bisa distraksi. Kita bisa nonton, bisa baca buku, ngobrol dengan keluarga, dan sebagainya. Selanjutnya adalah aromaterapi, ya. Ini bisa membantu untuk aromaterapi itu wangi-wangian gitu ya, yang bikin fresh, bukan wangian yang bikin orang akan muntah gitu. Nah, terus kemudian bisa masas ya, supaya pembuluh darah itu dia makin lancar ke area luka. Kemudian kita berikan obat anti infeksi supaya penyebab lukanya itu bisa diatasi seperti bakteri atau virus, karena memang bakteri dan virus ini ya dia akan makin ketika bakteri dan virus itu dia makin bertambah, makin banyak dia membentuk koloni-koloni di daerah luka. Biasanya ini akan terjadi penimbunan asam laktat dan neurotransmitternya itu makin sensitif dan dia mengatakan oh ini nyeri sekali gitu ya teman-teman. Nah, apa peran kita sebagai perawat dalam meminimalkan nyeri ya pada pasien dengan gangguan integumen? Yang pertama adalah kita harus bisa identifikasi dan kelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan. Nah, terus kemudian kurangi stres dan kecemasan pasien, bantu pasien dalam mengikuti perawatan luka dengan benar ya. Kemudian kurangi resiko ya untuk luka baru atau komplikasi, dan kurangi rasa nyeri dan kurangi kecemasan pasien. Tekniknya tadi sudah dijelaskan kepada teman-teman. Jadi pengkajian, intervensi, dan implementasi itu memang harus betul-betul dilaksanakan. Jangan sampai nanti kita salah diagnosa, salah mengkaji, nanti intervensi yang nanti akan kita berikan pada klien kita itu tidak tepat. Nah, teman-teman, kita bicara soal pengkajian nyeri. Ini kita sudah masuk dalam proses asuhan keperawatannya. Nah, jadi dalam pengkajian nyeri secara umum teman-teman harus bisa mengkaji atau berusaha untuk mendapatkan data dari pasien kita tentang sumber nyeri ya. Jadi pasiennya itu harus bisa menjelaskan sumber nyerinya itu dari mana, seperti dari cedera, penyakit atau infeksi, dan teman-teman harus bisa mengkaji, melakukan pengkajian ya, PPA ya. Namun lebih nyeri ini kalau untuk mengkaji sebenarnya biasanya lebih fokusnya tuh kepada
observasi ya, inspeksi dan uh, inspeksi dan perkusi. Kalau auskultasi tidak bisa. Jadi IPP-nya itu memang yang paling penting. Nah, selanjutnya adalah kita harus bisa menganalisis intensitas nyeri. Kita harus tahu intensitas nyeri yang memang bisa membantu dalam mengurangi intensitas nyeri tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita harus bisa mengidentifikasi komponen fisiologis nyeri. Jadi, ini dalam proses edukasi atau intervensi implementasi kita harus bisa menjelaskan bahwa komponen nyeri itu ada apa saja, seperti resepsi, bagaimana prosesnya, transmisi, modulasi, dan persepsi, supaya klien kita tuh mengerti bagian mana yang harus kita prevent atau kita cegah, supaya tidak, kalau bisa dicegah, intensitasnya makin menurun dan kliennya itu persepsinya makin rendah terhadap nyeri gitu ya. Nyerinya oh ya biasa aja gitu. Nah, selanjutnya adalah kita harus bisa identifikasi gejala nyeri. Jadi harus bisa menjelaskan gejala nyeri seperti rasa sakit ya. Terus gangguan pada sistem saraf pusat dan gangguan pada sistem saraf perifer. Supaya apa? Supaya klien itu semakin dia mengetahui tentang, dia sudah merasakan nyerinya tapi dia tidak tahu tentang penyebab nyeri ini, bagaimana prosesnya. Kalau dia sudah tahu penyebabnya, sudah tahu prosesnya, dia tahu bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana caranya supaya mengobati dirinya sendiri dulu sebelum kita memberikan intervensi dari eksternal gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah pengkajian nyeri yang kita sebut dengan PQRST. Namun kita sebagai perawat itu bukan hanya melakukan PQRST saja, tapi sudah PQRST-T ya, T-nya double. Ya. Yang pertama itu adalah apa pemicunya. Jadi harusnya teman-teman itu menanyakan kepada klien tentang apa yang menjadi pemicu nyeri ini. Ya. Ya. Jadi jangan tanyakan bahwa nyeri ini memburuk karena apa, tapi tanyakan juga kalau enak tuh rasanya gimana. Ibu bisa merasakan nyerinya rendah itu pada saat apa? Mungkin saya tarik nafas dalam, saya berdoa dan sebagainya. Nah, terus kemudian apakah ada riwayat trauma? Jadi jangan sampai nanti nyeri ini dia makin hebat karena luka di tempat yang sama, pernah benturan di tempat yang sama. Katakanlah kasus apendisitis terus dioperasi. Yang operasi yang pertama ya. Operasi yang pertama apendisitis, namun terus jahitannya tidak baik, maka lepas lagi jahitan di dalam perutnya. Nah, ini biasanya akan menimbulkan bukan saja nyeri tetapi menimbulkan trauma atau stres. Karena sesuatu yang berkaitan dengan pembedahan itu adalah sesuatu yang paling menakutkan di sejarah umat manusia. Jadi ketika berulang di tempat yang sama, ini kliennya berpikir satu kata, mati. Jadi kadang-kadang nyerinya itu sebenarnya biasa saja, sudah dikasih nyeri, tapi kok kenapa kliennya masih merasakan nyeri? Sebenarnya itu bukan nyeri, tetapi itu adalah stres, trauma. Gitu, teman-teman harus bisa membedakan. Ya, dan intervensi yang kita berikan lagi bukan berfokus kepada nyerinya, karena kita sudah tahu nih, ini bukan nyeri, tapi ini stres. Jadi tindakannya itu adalah bukan nyeri untuk nyerinya sendiri, tetapi sudah difokuskan kepada stresnya. Ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah quality atau kualitas. Bagaimana gejala-gejala tersebut itu dirasakan. Biarkan klien itu mengungkapkannya, ya. Biarkan klien itu mengungkapkannya dengan kata-kata sendiri, jangan Anda tambah-tambah nanti dia makin berbohong tentang nyerinya sendiri. Terus kemudian radiasi atau penyebarannya. Nyerinya tuh di mana? Ya. Dia menyebar sampai di mana? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, ini yang biasanya
akan menjadi bingung ketika jenis nyerinya adalah nyeri visceral yang terjadi di organ bagian dalam. Kalau nyerinya contoh di usus buntu, ya, karena mungkin sudah perforasi, itu seluruh perut akan merasakan sakit. Jadi dia bingung mau bilang nyerinya sebelah kanan, tahu-taunya pas USG adanya di sebelah kiri. Nyerinya di lambung, tahu-taunya kena di jantung ataupun sebaliknya seperti itu. Jadi teman-teman sambil kliennya itu menjelaskan atau menunjukkan, Anda juga harus bisa melakukan palpasi juga seperti itu ya. Nah selanjutnya teman-teman soal severity atau intensitas, kita gunakan skala skala pengukuran nyeri. Gejalanya macam-macam dan ini disesuaikan dengan umur, kemampuan klien untuk mengungkapkan. Ya, jangan biarkan nyerinya ini Anda minta data dari keluarganya nggak merasakan nyeri kok. Anda tanyakan pada mereka, tidak masuk akal. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang contoh PQR-nya tidak bisa terkaji dari klien, jangan Anda tanyakan kepada keluarganya. Nanti di keluarga ada format pengkajian yang lain lagi yang bisa kita tanyakan kepada keluarga. Contoh, di Provux. Jadi kliennya ini tidur rasa nyeri. Terus dia tidak bisa mengungkapkan bahwa tidur nyeri. Kan Anda bisa melakukan observasi. Nanti kalau Anda tanyakan kepada keluarga itu nanti akan menjelaskan di bagian lain, yaitu di bagian tidur dan istirahat. Pasti nanti akan keluarga mengatakan bahwa klien tidak bisa tidur malam karena meringis. Itu ada bagiannya, tetapi itu tidak menjadi bagian dalam pengkajian PQRS ini. Gitu teman-teman. Jadi, Pak, lalu bagaimana dengan data kalau apakah boleh PQR-nya itu bisa dikosongkan? Silahkan dikosongkan. Karena ingat konsep nyeri itu adalah persepsi subjektif. Jadi tidak bisa orang lain yang membantu menjawab. Biarkan dia yang mengekspresikan dalam bentuk kata-kata ataupun ekspresi wajah dan lain-lain. Nah, makanya dibuatlah skala nyeri wajah dalam bentuk angka jika dia bisa berbicara. Nah, selanjutnya adalah soal time. Berapa lama? Ini bicara soal waktu, berarti berapa lama klien mengalami gejala tersebut? Apakah gejala tersebut pernah dialami sebelumnya? Jadi berapa lama klien mengalami nyeri tersebut? Bisa dalam bentuk kuantitatif, ya, diungkapkan dengan kata-kata, bisa juga dengan kata-kata dan angka. Kualitatif ini bisa bukan angka ya. Saya kasih contoh. Ketika bertanya tentang berapa lama mengalami gejala tersebut, kalau dalam segi kualitatif itu biasanya mereka sepanjang malam. Sepanjang malam itu kan bukan sesuatu yang bisa ditentukan dengan angka. Nah, kalau seandainya dia menjawab ya sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, itu adalah yang kuantitatif, kuanti. Bisa dihitung jumlahnya. Ya. Jadi, selama 45 menit. Ya. Selama 30 menit. Itu kan jumlahnya. Mau dari jam berapa sampai jam berapa, yang penting durasinya itu sekitar jumlahnya itu bisa sampai 1 sampai 30 menit, 1 jam, 8 jam, bisa seperti itu. Namun kalau yang kualitatif ini dengan kata-kata bisa sepanjang malam sebelum diberikan obat anti nyeri. Nah, itu adalah kualitatif. Nah, terus kemudian T yang terakhir, selain T time yang tadi, ada T yang terakhir itu adalah treatment. Penanganan apa yang sudah dilakukan? Termasuk dengan minum obat di rumah. Apa yang sudah dilakukan sebelumnya dan berhasil? Kasih contoh. Pasiennya itu kan biasanya, pasien-pasien kita sebelum datang ke IGD biasanya dia sudah melakukan penanganan di rumah. Pasien datang ke rumah sakit karena di rumah dia sudah sakit sebelumnya. Contoh, pasiennya mengalami panas tinggi. Panas tinggi itu kan kalau diinterpretasikan itu adalah nyeri. Yang dilakukan apa?
kompres air hangat. Itu kan biasa. Itu adalah salah satu bagian dari distraksi, bagian dari relaksasi, ya, relaksasi. Nah, minum obat di rumah. Biasanya kan ada banyak obat yang sudah diketahui oleh masyarakat dan bisa dibeli di apotek karena itu adalah obat bebas. Nah, jadi teman-teman sudah mengetahui itu, keluarganya sudah tahu, masyarakat sudah tahu, dan mereka bisa melakukannya sendiri di rumah. Terus selanjutnya adalah tindakan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu termasuk minum obat tadi. Nah, teman-teman, ini adalah instrumen untuk mengukur severity, ya, atau intensitas, FAS. Nah, ini adalah ada 0 sampai 10. Namun, teman-teman, kalau VAS, ya, yang dilihat itu adalah wajahnya. Jadi VAS ini sebenarnya difokuskan tuh kepada anak-anak. Karena ingat, anak-anak itu tidak akan bisa berbohong, ya. Kasih contoh. 0 wajahnya biasa aja. 1 sampai 3, ya, sudah mulai merasakan nyeri, tapi ya masih bisa senyum lah dikit-dikit. Kalau moderat 4 sampai 6, itu biasanya itu wajahnya tuh akan ekspresinya datar aja, kita ajak bicara juga ekspresinya biasa aja, nggak mau jawab. Dan 7 sampai 9 sudah mulai menangis dan bahkan 10 itu menangis. Jadi makanya teman-teman, VAS ini tidak bisa digunakan untuk orang dewasa. Karena kembali lagi yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa nyeri ini bersifat subjektif dan ada kemungkinan bias kebohongan di sini. Jadi makanya Anda tidak bisa menyamakan antara visual dengan numerikal. Nah, ini yang bagian 0 sampai 10 di atas ini adalah numerikal NRS, tapi tidak bisa disamakan, ya. Nah, kalau numerical rating scale itu teman-teman 0 sampai 10 biarkan kliennya yang memilih. Jangan Anda meminta bantuan dari keluarganya dan jangan juga Anda menginterpretasikan sendiri. Kalau seandainya klien itu nggak mau menceritakan, ya biarkan saja. Ini nggak usah kita tanyakan gitu. Nah, tapi jangan Anda memaksakan visual analog scale itu digunakan untuk mengidentifikasi nyeri pada orang dewasa. Nanti mereka tipu gitu, teman-teman. Terus kemudian NRS ini fokus kepada mereka yang sudah bisa berbicara, sudah bisa memahami, ya. Jangan Anda memaksakan. Contoh dia bilangnya 3, ya sudah tulisnya 3. Entah dia bisa memahami bahwa 3 itu memang betul-betul sesuai ataukah tidak, ya itu terserah dari dia. Jangan Anda memaksakan, sesuai dengan ekspresinya ini 9 nih, nggak bisa begitu. Biarkan saja, kalau dia memang mengatakan 3, ya sudah 3. Nanti akan berdampak kepada intervensi yang akan kita berikan. Kalau dia mengatakan 3, ini kan berpengaruh kepada dosis obat analgesik yang nanti akan kita berikan. Kalau seandainya 3, biarkan aja, kita nggak usah kasih obat, kita lakukan tindakan keperawatan. Tapi kok nyerinya ini nggak hilang-hilang? Tindakan keperawatan kita pas waktu dilakukan evaluasi tidak tercapai, tidak teratasi. Berarti memang yang diungkapkan oleh kliennya itu memang tidak tepat. Jadi alhasil kita akan tidak lagi memberikan tindakan keperawatan, namun kita memberikan pengobatan langsung gitu. Ya, jadi jangan Anda menginterpretasikan sendiri, ya. Memang Pak, ini memang membuang-buang waktu. Iya, memang betul. Tetapi tujuan kita nanti akan tetap tercapai. Nah, makanya kita kan memberikan intervensi itu sesuai dengan manifestasi klinis yang ditunjukkan oleh klien kita. Jangan Anda memaksakan diri Anda untuk harus mengikuti persepsi dari Anda. Kan si subjek yang akan kita berikan asuhan keperawatan adalah klien, bukan diri Anda. Gitu ya. Jadi apapun manifestasi klinis yang ditimbulkan oleh klien kita, apa ekspresinya ya kita ikuti. Nanti semua itu akan berbanding lurus dengan intervensi yang akan kita tegakkan dan implementasi yang akan kita lakukan. Lihatnya di mana? Lihatnya adalah di evaluasi, ya.
Nah, selanjutnya teman-teman, kita bicara soal verbal rating scale ya. Verbal rating scale ini lebih baik lagi dilakukan atau diberikan kepada orang dewasa ya. Namun, teman-teman harus melihat bahwa verbal rating scale ini orang dewasa yang bisa mempersepsikan atau bisa mengungkapkan. Jadi, bukan sekedar hanya dia mengatakan bahwa oh ini angkanya sekian, tapi dia mampu untuk menjelaskan. Dia tidak mau untuk bilang 0 sampai 3. Nah, ini biasanya fokus kepada orang-orang yang punya masalah membaca dan menulis. Orang buta huruf. Ya, verbal rating scale ini memang ditujukan kepada mereka. Jadi, mereka buta angka, ya, buta huruf, tapi mereka bisa menjelaskan. Ya. Jadi, walaupun mereka tidak bisa bilang bahwa oh ini 3. Oh, mereka bilang 3 tapi mereka nggak tahu apa. Tapi mereka bisa, oh Pak, saya itu bisa, saya merasakan nyeri itu walaupun diberikan obat pun tidak mempan. Ya, oh berarti itu masuk di 3. Ya, namun kalau diberikan obat itu agak sedikit berkurang rasa nyerinya. Oh berarti di 2. Nah, terus kemudian saya merasakan nyeri tapi walaupun nggak diberikan obat juga saya bisa tahan kok. Oh itu berarti 1. Ya. Ini teman-teman. Jadi hanya 1 sampai 0 sampai 3. Ya. Jadi kalau nyeri itu memang nggak nyeri, nggak nyaman juga. Dia rasanya biasa aja gitu. Ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bicara soal diagnosa keperawatan. Ini kita berbasis kepada SDKI. Jadi teman-teman harus bisa memahami bahwa ada 3 diagnosa keperawatan yang memang bisa muncul kepada klien yang mengalami gangguan rasa nyaman atau gangguan nyeri pada sistem saraf maupun sistem integumen. Nah, kalau bicara soal diagnosa keperawatan, ini kodenya ada 0077 ya. D ini artinya diagnosa, D.0077. Artinya diagnosa nomor 77 itu nyeri akut. Dan diagnosa D.0078 nyeri kronis. Selanjutnya adalah D.0074 yaitu gangguan rasa nyaman. Nah, teman-teman harus bisa membaca definisinya. Jangan sampai kliennya ini mengalami nyeri dan itu berdampak kepada aktivitasnya sehari-hari. Anda mengatakan bahwa ini adalah gangguan rasa nyaman. Tetapi sebenarnya yang dia rasakan itu adalah nyeri akut. Bahkan nyeri kronis. Nah, untuk membedakan antara nyeri akut dan nyeri kronis, teman-teman harus bisa membaca definisinya di SDKI. Di situ kan dibilang bahwa nyeri akut itu kurang dari 3 bulan. Nah, nyeri kronis itu lebih dari 3 bulan. Selain itu, walaupun dikatakan ada batas waktunya, namun harus bisa juga dilihat bahwa perbedaan antara nyeri akut dan nyeri kronis itu tergantung kepada manifestasi aktivitas yang ditimbulkan. Ya. Jadi, contoh dia nyeri akut, orang yang nyeri akut itu cenderung untuk tidak bisa melakukan aktivitas karena nyeri yang dirasakan itu adalah nyeri hebat. Nah, sedangkan nyeri kronis itu biasanya menyebabkan ya kliennya itu bisa melakukan aktivitas tapi tidak full. Mungkin hanya skalanya medium atau setengah-setengah. Karena setiap hari dia merasakan nyeri, maka ambang nyeri itu atau kemampuan dia untuk menahan nyeri makin hari makin bertambah. Jadi contoh nih, ada orang yang sudah sering merasakan nyeri namun dia bisa beraktivitas. Dan akhirnya itu merupakan salah satu self healing atau pengobatan diri sendiri untuk dirinya. Jadi, saya mau sapu rumah walaupun dia merasakan nyeri. Saya sapu rumah supaya saya lupa terhadap rasa sakit nih. Nah, jadi ambang batas nyerinya sudah tinggi, ditambah lagi dengan dia bisa mengobati dirinya sendiri. Dia menyapu, dia menonton apa segala macam. Ya, ini biasanya ditimbulkan kepada orang-orang yang nyeri kronis biasanya. Ya. Nah,
Selanjutnya, untuk gangguan rasa nyaman yang tadi kami sudah jelaskan di awal bahwa memang gangguan rasa nyaman ini bukan sesuatu nyeri, tetapi perasaan yang tidak sama seperti biasanya. Ya. Jadi Anda jangan sampai mempersepsikan gangguan rasa nyaman itu adalah nyeri. Silahkan dibaca tentang definisi dari perbedaan antara gangguan rasa nyaman dan nyeri, ya teman-teman. Selanjutnya, kita berbicara soal SLKI. Ketika 3 diagnosa tadi diangkat, kalau nyeri, entah itu nyeri akut maupun nyeri kronis, luaran atau pada saat nanti kita akan mengevaluasi, itu teman-teman harus melihat bahwa kita akan berhasil ketika tingkat nyeri menurun. Menurut SLKI, di sini kodenya L08066. L artinya luaran, ya. Semua intervensi yang kita berikan fokusnya adalah untuk menurunkan nyeri. Ada kriteria hasilnya, ya. Jadi tujuannya ini setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam kepada Nyonya X, diharapkan nyeri menurun dengan kriteria hasil 1, 2, 3, 4. Ini untuk yang nyeri. Nah, kalau untuk yang diagnosa 007D.0074 untuk gangguan rasa nyaman, luarannya itu untuk kode L08064 dengan tujuannya adalah status kenyamanannya meningkat. Jadi nanti dituliskan kepada di NOC, ya. Setelah dilakukan asuhan keperawatan kepada Nyonya X selama 3 kali 24 jam, diharapkan status kenyamanannya meningkat dengan kriteria hasil adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ketika Anda mampu untuk mencapai tingkat nyeri kliennya itu menurun dan status kenyamanannya meningkat, berarti intervensi keperawatan yang Anda tegakkan dan implementasi yang Anda lakukan itu dikatakan berhasil, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah intervensi apa yang nanti akan kita berikan. Yang pertama, untuk 2 diagnosa nyeri akut maupun nyeri kronis, fokus intervensinya kita tuh ada 2. Yang pertama adalah I-nya ini adalah kodenya untuk intervensi dengan kode 08238, yaitu kita melakukan manajemen nyeri. Fokusnya itu manajemen nyeri. Nah, nanti akan dibagi tuh. O-nya apa? Observasi, ya. 1, 2. Jangan lupa rasionalnya apa. Setiap kali intervensi yang kita berikan, itu harus ada rasionalnya. Jangan sampai Anda melakukan gerakan tambahan lah istilahnya gitu. Setelah O, terapeutiknya apa? Atau tindakan mandiri perawatnya apa? Tindakan mandiri perawat bisa relaksasi nafas dalam dan sebagainya. Terus kemudian edukasi. Ya, kita menjelaskan tadi tentang fisiologis nyeri yang terdiri dari 4 komponen yang tadi itu, dari mulai resepsi sampai nanti kepada persepsi. Ya. Kemudian kolaborasi, bisa kolaborasi dalam pemberian analgesik, ya. Kolaborasi dengan fisioterapi bisa untuk menurunkan tingkat nyeri, karena memang tujuan kita tadi adalah tingkat nyeri menurun, ya. Selanjutnya adalah pemberian analgesik dengan kode I.08243. Ini adalah kolaborasi, nanti diulangi lagi mulai dari observasi tentang skala nyerinya, karena observasi skala nyeri ini dia akan berkaitan dengan dosis pemberian analgesik. Terus jenis analgesiknya apa, ya. Terus kemudian terapeutik, ya. Terapeutik untuk pemberian analgesik biasanya setelah diberikan analgesik atau sebelum diberikan analgesik, apa tindakan keperawatannya akan kita lakukan. Selanjutnya adalah tindakan terapeutik, ya, menjelaskan obat apa namanya, dosisnya berapa, gunanya untuk apa, ya. Terus kemudian terakhir itu adalah kolaborasi pemberian analgesik, biasanya dengan dokter atau dengan farmakologi, ya, farmasi,
dosisnya berapa, nama obatnya apa, diberikan kapan. Ya. Pengaturan posisi begitu juga, observasinya bagaimana, terus kemudian tindakan mandiri perawat, edukasinya seperti apa, dan kolaborasi. Terapi relaksasi juga begitu, ya teman-teman. Oke, jadi itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan manajemen nyeri kepada konsep asuhan keperawatan yang berbasis nyeri pada klien dengan sistem integumen dan sistem persarafan. Kami berharap teman-teman punya ilmu terkait dengan konsep nyeri ini. Jadi kita tidak akan membahas tentang setiap penyakit, namun kita bicara soal secara umum tentang penata laksanaan nyeri pada klien dengan sistem integumen dan sistem persarafan. Ya, nanti akan kita bahas di sesi yang selanjutnya tentang gangguan rasa nyaman pada klien dengan gangguan persarafan dan gangguan integumen. Cukup sekian dari kami, terima kasih dan selamat pagi.